Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati safa'atahum. Baik, kita lanjutkan lagi ya ke pelajaran ke-9 nih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan dari fi'il ya, dari fi'il ke isim mustaq ya. Fi'ilnya lebih pada fi'il sulasi mujarad ke isim mustaq ya. Tapi kita baru cerita tentang isim mustaq yang mufrad ya. Karena isim biasa kita definisikan ada kita lihat dari berbagai perspektif tuh, dari jumlah ada yang mufrad, ada yang mutsanna, ada yang jama'. Kemudian ada dari dari jenis kelaminnya, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, kita akan melihat isim mustaq dari perspektif seperti itu ya. Kita melihat isim mustaq itu kalau tunggal muzakkarnya seperti apa, kalau ganda muzakkarnya seperti apa, kalau jama' muzakkarnya seperti apa, tunggal muannasnya seperti apa, ganda muannasnya seperti apa, jama' muannasnya seperti apa. Itu kita akan pelajari di sini ya. Seperti kita ketahui di awal bahwa isim mustaq adalah isim bentukan ya dari fi'il ya, dari fi'il kemudian bisa kita turunkan isim-isimnya. Yang kita pelajari isim-isimnya itu ada 5 jenis, yaitu masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Cuma karena isim zaman dan isim makan itu wazannya itu sama, jadi seringkali kita menganggap belajarnya itu hanya 4 isim aja, padahal sesungguhnya 5 isim gitu ya. 5 isim yang kita pelajari: masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan isim zaman, isim makan gitu ya. Jadi kalau isim masdar adalah kejadian dari fi'ilnya gitu ya, proses kejadiannya. Kalau fa'il adalah yang melakukannya gitu ya. Yang maf'ul itu yang menjadi objeknya ya. Sementara zaman adalah waktu waktu yang kejadiannya, dan makan adalah tempat kejadiannya ya. Nah, kita pasangkan di situ domir ya, wa huma hum hiya huma hunna. Kemudian fi'ilnya, sebetulnya kan kalau fi'il dan fi'il itu relasinya ke 14 domir ya. Domir yang orang ketiga ada 6, orang kedua ada 6, dan orang ke-1 ada 2 gitu ya, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Sementara fi'il amar itu hanya 6, yaitu orang kedua aja, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, kalau di isim ya, karena isim itu didefinisikan sebagai muzakkar dan muannas, jadi ada yang laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian dari sisi jumlah ada yang mufrad,
ada yang mutsanna dan ada yang jama', maka sebetulnya bisa diwakili oleh 6 domir ini, ya. 6 domir orang ketiga. Wa humahum kan itu menunjukkan mufrad, mutsanna dan jama' gitu ya, untuk dari perspektif jumlah dan muzakkar gitu ya. Kemudian juga ya humahunna itu adalah juga apa namanya? Isim yang menunjukkan isim mu'annas tuh gitu. Dan jumlahnya hiya itu mufrad, huma itu adalah mutsanna, hunna adalah jama' gitu, jama' muannas salim misalnya, atau jama' pokoknya yang jamaknya aja lah. Artinya dengan 6 perwakilan domir itu sebetulnya representasi dari fi'il sudah ketangkap semua. Mau isimnya mufrad, muzakkar ada di huwa, ada mutsanna yang muzakkar ada di huma, jama' muzakkar ada di hum gitu ya. Mufrad muannas ada di hiya, mutsanna muannas ada di huma. Apalagi jama' muannas ada di hunna. Jadi sudah terwakil itu jenis kelamin dan jumlahnya, kuantitasnya. Karena itu kita hanya melihat 6 saja, 6 perubahan isim mustaq gitu ya. Dari yang mufrad. Kemudian juga ingat kembali membentuk isim mutsanna dan jama' dari mufrad gitu ya. Itu diingat kembali bahwa dari mufrad ke mutsanna kita bisa menambahkan, caranya adalah mufrad ditambah alif dani atau mufrad ditambah ya sukun dani gitu ya. Nah, dalam pelajaran kita sekarang kita batasi untuk yang alif dani aja ininya, tambahannya itu gitu ya, alif dani. Jadi yang namanya mutsanna adalah mufrad ditambah alif dani gitu ya. Kemudian jama' adalah mufrad ditambah waw sukun dana gitu ya. Sekali lagi, jama' adalah mufrad ditambah waw sukun dana. Untuk yang mudzakkar salim gitu ya. Sementara untuk yang muannas salimnya adalah mufrad ditambah alif dan ta gitu ya, tatanis, ta biasa gitu ya. Jadi sekali lagi, nah perilaku karena ini adalah juga isim, maka perilakunya itu mengikuti perilaku isim yang sudah kita pelajari di awal sekali ya, tentang jumlah kuantitas dari isim mufrad, mutsanna dan jama', dan juga jenis kelamin mudzakkar dan muannas gitu ya. Nah, itu kita pakai di sini ya, karena ini juga adalah isim gitu ya. Isim mustaq adalah juga isim gitu ya. Jadi berlakulah aturan-aturan yang di sana. Tetapi memang ada yang tidak mengikuti kaidah-kaidah seperti yang dibahas di dalam bentuk yang isim juga kan, ada yang muzakkar salim, ada yang muannas salim, dan juga ada yang jama' taksir. Nah, di sini yang jamanya itu seringkali tidak mengikuti kaidah yang kita temukan ya. Ada beberapa yang tidak kita temukan gitu ininya, ya, bahwa kan harusnya muzakkar itu waw sukun dana gitu ininya ujungnya. Tapi kok ada yang enggak begitu. Nah, itu jadi jangan di dalam segala hal kadang-kadang memang selalu ada yang namanya itu eksepsional. Selalu ada pengecualian gitu ya. Dari yang muzakkar salim, muannas salim, ada yang tidak mengikuti aturan dua-duanya. Itulah yang jadi kemudian jama' taksir. Nah, di sini juga ada nih, kok nggak mengikuti kaidah yang wajar ya, yang normal, terutama di
isim masdar gitu ya, isim masdar dan isim zaman, isim makan. Tapi kalau isim fa'il dan isim maf'ul relatif mengikuti aturan-aturan gitu ya. Mengikuti aturan-aturannya gitu. Nah, sekarang sekali lagi ini kita masih menurunkan isim mustaq dari dari fiil yang sulasi mujarod gitu ya ininya. Sulasi mujarod dengan berbagai kemungkinan jumlah dan jenis kelaminnya. Jadi huwa itu adalah representasi mufrad muzakkar. Huma yang pertama itu representasi dari musanna muzakkar gitu ya. Hum itu representasi dari jama muzakkar. Hiya itu merepresentasikan mufrad muannas. Huma yang kedua itu merepresentasikan adalah musanna muannas. Hunna itu merepresentasikan sebagai jama muannas gitu ya. Gitu. Misalnya kita lihat ya di isim masdar nih ya. Dimulai dari sini atau dari pertamalah dari huwa itu ya. Fi'il madinya fa'ala, kemudian mudorenya adalah yaf'alu. Kita ambil contoh yang seperti itu, yang fa'ala yaf'alu ya. Masdarnya itu fa'lun ya. Seperti di pertemuan yang sebelumnya, bahwa untuk masdar itu memang tandanya itu tidak serapih semudah kita amati dari di isim yang lain, isim fa'il, isim maf'ul, atau isim zaman dan isim makan gitu ya. Nah, tapi sebagai pegangan bahwa petunjuk utama masdar adalah sukun pada huruf ya, pada huruf yang kedua gitu ya. Gitu. Pada huruf yang keduanya disukun. Kecuali, nah ini ada lagi kecualinya. Kecuali kan ada eksepsional seperti tadi saya bilang bahwa selalu ada pengecualian-pengecualian. Kecuali untuk yang hunna ya, untuk yang jama muannas ya. Gitu. Itunya tidak mengikuti kaidah yang umum disukun di huruf keduanya gitu ya. Dia malah fathah gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain relatif sangat teratur ya. Misalnya untuk isim fa'il ya. Isim fa'il itu tanda utamanya adalah bahwa setelah fa itu ada tambahannya alif ya. Kemudian huruf berikutnya dikasroh, ainnya itu dikasroh. Jadi mau yang mufrad fa'ilun gitu ya, atau yang musanna yang ganda fa'ilani gitu kan, fa'inya mah sama tuh kan, hanya tambahannya tambah alif dan ni gitu. Jadi kalau untuk jamaknya ya mufrad ditambah wawu sukun dan na, fa'iluna gitu ya, fa'iluna gitu. Nah, kalau dari muzakkar ke muannas kan kita tinggal menambahkan ta marbutoh kan gitu ya. Kalau mufradnya fa'ilun maka mufrad muzakkarnya fa'ilun, maka mufrad muannasnya adalah fa'ilatun gitu ya. Fa'ilatun. Tapi petunjuknya masih tetap sama, yaitu alif dan ain di kasroh gitu ya. Huruf pertama diberi alif, kemudian ditambah alif maksudnya, kemudian ainnya di kasroh gitu ya. Nah, dari fa'ilatun ya, kita kalau mau dijadiin musanna kan rumusnya tadi mufradnya kemudian ditambah alif dan ni gitu ya. Jadi fa'ilatani gitu ya. Ta marbutonya diubah dulu menjadi ta biasa.
fa'ilatani gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk jamak muannats salimnya ya, yang jamak perempuan teraturnya itu adalah mufrad ditambah alif dan ta. Setelah ta marbutohnya kita buang dulu gitu ya. Jadi dari fa'ilatun, tunnya itu kita buang jadi fa'ila. Kemudian tambah alif fa'ila, kemudian baru tambah ta biasa ya. Fa'ilatun. Nah, kita lihat bahwa di isim fa'il itu sepenuhnya mengikuti kaidah di isimnya, bahwa yang namanya musanna itu adalah isim mufrad ditambah alif dan ni. Isim jama itu adalah mufrad ditambah waw sukun dan ni atau alif dan ta gitu kan, ta biasa. Itu sepenuhnya kaidah yang kita sudah pelajari di dalam pelajaran tentang isim gitu ya, tentang jumlah isim gitu. Kemudian kita lihat lagi isim maf'ulnya, maf'ulun gitu ya. Nah, maf'ulun kita lihat di isim maf'ul dan isim zaman isim makan semuanya sudah pakai mim ya. Di pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan bahwa sekarang kita tambah ciri isim itu adalah adanya huruf mim di depan gitu ya. Setelah alif lam di depan sebagai tanda isim ma'rifah atau tanwin di akhir sebagai tanda isim nakiroh, kemudian kasroh di akhir ya kalau karena ada amil jar gitu ya. Nah, sekarang kita nambah bahwa isim juga dimulai dengan mim gitu ya. Kecuali di isim fa'ilnya sih belum kelihatan ada mimnya ya, tapi nanti di di isim mustaq yang lain akan kelihatan ya. Nah, sekarang kembali ke isim maf'ul ya. Mufradnya muzakkar mufrad maf'ulun, lunnya itu pendek ya, maf'ulun. Kalau untuk musananya yang muzakkar ya kita tambah ani, alif dan ni ya. Jadi asalnya maf'ulun menjadi maf'ulani gitu. La-nya jadi panjang karena ditambah alif dan ni gitu ya. Maf'ulani gitu. Untuk jamak mudzakkar salimnya adalah mufrad ditambah waw sukun dan na. Jadi yang asalnya maf'ulun jadi maf'ulu ditambah waw sukun dan na. Maf'uluna gitu ya. Itu sesuai betul dengan aturan di dalam pembentukan isim isim musanna dan isim jama mudzakkar salim ya. Jadi di musanna itu ditambah alif dan ni, di mudzakkar salimnya jama mudzakkar salimnya ditambah waw sukun dan na. Jadi dari maf'ulun menjadi maf'ulani, menjadi di jamanya menjadi maf'uluna gitu ya. Nah, kalau mau di bentuk muannasnya ya kita tinggal tambahkan ta marbutoh dari maf'ulun menjadi maf'ulatun gitu ya. Maf'ulatun, tambahannya ta marbutoh gitu ya. Dari maf'ulatun kita mau tambah jadikan musannanya, musanna dari muannas ini gitu ya. Tinggal tambah aja alif dan ni dengan ta marbutohnya kita ubah menjadi ta tanis biasa. Jadi maf'ulatani gitu ya. Kemudian kalau untuk jama muannas salimnya ya, yang hunna itu jama itu kan jama muannas salim. Tentu saja tidak mengikuti aturan jama mudzakkar salim yang waw sukun dana, tetapi tambahannya adalah alif dan ta setelah ta marbutohnya kita buang gitu ya. Dari asalnya maf'ulatun ya menjadi maf'ulatun gitu ya. Jadi setelah maf'ula ta marbutohnya dibuang, diganti sama alif dan ta ya, ta tanis. Maf'ulatun. Jadi di isim maf'ul
sepenuhnya mengikuti kaidah yang berlaku di dalam isim mudzakkar salim dan isim muannats salim, ya. Muannats salim. Pembentukan mutsananya tambah alif, mufrad ditambah alif dani. Pembentukan jama mudzakkar salimnya mufrad ditambah waw sukun dana. Pembentukan jama muannats salimnya mufrad ditambah alif dan ta tanis biasa. Nah, itu ya untuk isim maf'ulnya. Kemudian untuk isim zamannya ya, untuk isim zamannya dan isim makan ya. Wazannya adalah dari yang fa'ala itu, dari fa'lun dan seterusnya, ketika dimasuk ke isim zamannya menjadi maf'alun ya. Maf'alun. Kemusananya masih menggunakan aturan yang sama, yaitu ditambah mufrad ditambah alif dani. Jadi maf'alani ya. Maf'alani ya. Gitu. Nah, untuk muannasnya, untuk mufradnya ya tinggal tambahkan ta marbutah. Jadi dari asalnya maf'alun menjadi maf'alatun ya. Maf'alatun. Kemudian dari mufrad muannas menjadi musanna muannas, kita tinggal mengganti menambahkan alif dani. Dari maf'alatun menjadi maf'alatani gitu ya. Nah, untuk jamaknya ini tidak mengikuti aturan yang waw sukun dana ataupun alif dan ta gitu ya. Dia membentuk caranya sendiri, yaitu mafa'ilu ya, kedua-duanya mafa'ilu. Sama seperti di masdarnya yang untuk yang hum itu enggak jadi fa'luna misalnya gitu ya, tapi malah menjadi af'alun gitu. Dari asalnya kan biasanya tambahannya adalah mufrad ditambah waw sukun dana. Jadi harusnya dari fa'lun jadi fa'luna, ternyata tidak gitu ya. Jadi sekali lagi itu karena pengecualian af'alun gitu ya. Nah, itu. Jadi ini catatannya tadi sudah saya jelaskan bahwa dari segi jumlahnya isim mustaq ada yang mufrad, mutsanna dan jama ya. Untuk huwa dan hiya itu kan mufrad gitu ya. Mufrad huwa adalah mufrad muzakkar, hiya adalah mufradnya muannas gitu ya. Huma itu menunjukkan mutsanna. Untuk muzakkar juga huma, untuk muannas juga huma gitu ya. Sedangkan hum dan huna menunjukkan jama. Hum adalah untuk muzakkar dan huna adalah untuk muannas. Jadi ingat kembali isim mufrad musanna jama yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya, bahwa musanna itu adalah mufrad ditambah alif dani atau mufrad ditambah ya sukun dani ya. Tapi dalam contoh kita adalah tambahannya yang alif dani ya. Untuk membentuk jamaknya mudzakkar salim adalah mufrad ditambah waw sukun dana atau mufrad ditambah waw sukun dan na ya. Tapi untuk pelajaran kita yang pertama itu mufrad ditambah waw sukun dana. Itu yang jamak mudzakkar salim. Untuk jamak muannats salimnya mufrad ditambah alif dan ta setelah ta marbutohnya itu dibuang gitu ya. Gitu. Itu kalau kita gambarkan, jadi yang sudah kita pelajari itu kan kurang lebih seperti ini ya, bahwa kita sudah belajar tentang kata itu dalam bahasa Arab. Kata itu terdiri dari 3 kategori, ada isim, ada fi'il, ada harf gitu ya. Harf itu jumlahnya sangat sedikit, puluhan, hanya 50-60 gitu ya. Tetapi sangat sering dipakai di dalam ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Karena itu sebaiknya kita menghafalkan kata yang sedikit di harf itu ya. Karena memang tidak punya pola-pola tertentu, itu harus kita hafalkan. Dengan menghafal 50 sampai 60
kata itu, huruf, itu berarti sebenarnya kita sudah menghafal 30% dari isi Al-Quran. Meskipun isinya hanya wa, dan gitu ya, min, dari, yang seperti itu ya. Kemudian fi'il. Nah, fi'il itu ada 3 kategori, ada fi'il madi yang berarti lampau ya, fi'il mudhari yang berarti akan datang atau sedang dikerjakan, dan ada fi'il amr yang berarti kalimat perintah. Nah, ini kita pelajari karena setiap fi'il ini ada ciri-ciri tertentu, ciri-ciri khususnya. Fi'il madi cirinya ada di bagian akhir yang menunjukkan pelakunya. Sementara fi'il mudhari ada tambahan di depannya. Tambahannya hanya 4 kategori ya, ada 4 huruf. Kalau enggak hamzah, nun. Kalau enggak nun, ya. Kalau enggak ya, ta gitu ya. Hamzah dipakai oleh 1 domir yaitu ana. Nun dipakai oleh 1 domir yaitu nahnu. Ya dipakai oleh 4 domir yaitu orang ketiga muzakkar. Wa, huma, hum ditambah orang ketiga mu'annas yang jama yaitu hunna. Itu di depannya pakai ya semuanya. Gitu ya, 4 itu. Selebihnya itu memakai ta di depannya, yaitu untuk hiya, huma yang mu'annas ya, kemudian untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, semuanya pakai ta di depannya. Belakangnya aja yang membedakan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Fi'il amr juga petunjuknya itu ada di akhir. Untuk sulasi mujarrad, fi'il amr itu di yang paling depannya itu diisi oleh hamzah, tambahannya itu hamzah ya. Kalau ain fi'ilnya itu ya, ain fi'il itu adalah huruf tengahnya itu adalah domah, maka hamzahnya itu diberi harokat domah juga, uf'ul. Tapi kalau ain fi'ilnya itu tidak domah, misalnya fathah atau kasroh, maka hamzahnya itu dikasih harokat kasroh. If'al atau if'il gitu ya. Tuh, kemudian isim. Nah, isim baru saja kita pelajari bahwa isim itu isim bentukan ya yang kita pelajari. Isim kan ada isim jami dan isim mustaq. Nah, isim mustaq itu yang kita pelajari ada 5 jenis, yaitu masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan gitu ya. Itu jadi penjelasan yang tadi sebenarnya sama aja dengan tabel ini nih ya. Jadi yang menunjukkan masdar muzakkar sebenarnya kan tadi sudah, yaitu wa di sananya ya, di tabelnya wa udah masuk di situ. Mutsanna muzakkar huma gitu ya, itu jama mudzakkar itu adalah hum gitu ya. Jadi sudah terwakili ke situ semua. Jadi yang ada hanya 6 gitu ya. Itu yang sudah kita pelajari. Demikian teorinya nih ya, mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang kita coba untuk menguji apakah yang kita pahami itu sudah benar atau belum dengan melihat latihannya ya. Nah, sekarang kita mulai dengan latihan nomor 1 ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Wa kana minal kafirina ya. Wa dan kana. Nah, ini kana itu kalau di dalam bahasa Inggris mungkin didefinisikan apa artinya itu adalah is atau are gitu ya. To be itu dihitung sebagai fi'il ya, kana itu fi'il madhi dengan domir huwa ya. Jadi diartikannya dan dia adalah ya, wakana gitu. Dan dia adalah min dari al-kafirina, orang-orang kafir ya. Al-kafirina jelas itu isim ya, karena ada tandanya yaitu alif lam di depannya, berarti ma'rifah dia gitu ya. Dia juga muzakkar nih karena tidak ada ta marbutoh ya. Sekali lagi dalam pelajaran kita sekarang
kita baru melihat bahwa yang tidak ada mata marbutoh itu kita sebut saja sebagai muzakkar gitu ya. Kalau ada ta marbutoh baru disebut sebagai muannas. Meskipun sekali lagi, meskipun pada kenyataannya ada muzakkar yang tanpa ta marbutoh gitu. Dan ada juga ada muzakkar yang dengan ta marbutoh. Dan ada juga muannas yang tidak memiliki ta marbutoh gitu ya. Tapi untuk sekarang kita belajarnya seperti itu dulu ya. Bahwa yang tidak ada ta marbutoh kita anggap sebagai muzakkar. Gitu aja. Al-kafirina dia adalah isim ma'rifah karena alif lam. Dia adalah muzakkar karena tidak ada ta marbutoh. Dan dia adalah jamak karena ada tandanya ya sukun dana gitu ya. Jadi dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kan cirinya waw sukun dana gitu ya. Waw sukun dana atau ya sukun dana ya. Gitu. Berarti kalau kita lepas itu ma'rifahnya, dia jadinya kafirina gitu kan. Kafirina itu berarti kalau kita lepas lagi jamaknya berarti dari kafirun gitu ya. Kafirun. Kalau tanda jamnya kita buang menjadi kafirun dia ya. Lihat kafirun itu setelah huruf pertama K ada alif. Kemudian V-nya sebagai huruf sebelum terakhir diberi setelah alif gitu ya. Hurufnya itu diberi harokat kasroh. Itu cocok dengan fa'ilun ya. Fa'ilun gitu ya. Cuma dia kan bentuknya bentuk jamak gitu al-kafirina karena ada tanda ya sukun dana. Jadi al-kafirina ini adalah jamak mudzakkar salim gitu ya. Dan dia adalah sebagai bentuknya isim fa'il gitu ya dari ininya. Nah, ini sedikit sambil supaya nambah kosakata kita ya. Kana itu adalah fi'il madhi yang ada huruf ilatnya yaitu alif. Jadi memang seringkali kalau yang ada huruf ilat itu, namanya juga huruf ilat, huruf penyakit, seringkali membuat kita pusing kan. Sakit itu pusing ya. Salah satu petunjuknya gitu ya. Membuat pusing karena tidak mengikuti kaidah-kaidah yang wajar, yang biasa gitu ya. Yang standar gitu ya. Tidak mengikuti, aduh gimana kok nggak mirip dengan fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu gitu kan. Ini malah kana yakunu gitu kan. Harusnya biasanya juga huruf fi'ilnya itu disukunkan yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu gitu kan. Ini enggak malah. Sekali lagi ini karena memang huruf ilat gitu ya. Kana yakunu fi'il mudhari'nya ya. Kalau itu kan huwa tuh, kalau anta maka fi'il mudhari'nya menjadi takunu gitu ya. Kan kita tinggal ganti ya-nya saja gitu kan. Seperti tadi saya bilang bahwa anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, kemudian hiya dan huma di depannya itu menggunakan ta. Nah, ini contohnya. Takunu itu adalah untuk anta ya. Kalau untuk berdua antuma tinggal tambah alif. Takuna gitu ya. Ininya. Makanya itunya takuna itu kalau bentuk antumanya. Nanti kalau kita ketemu nggak akan kaget lagi lah dengan itu ya. Wakana minal kafirina. Jadi wa dan kana dia adalah min dari al-kafirina, orang-orang kafir. Al-kafirina adalah jamak mudzakkar salim dengan isim isim bentuknya adalah isim fa'il gitu ya. Fa'il. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya, ke nomor 2. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimina gitu ya.
Dan janganlah kalian berdua, ini konteksnya adalah cerita tentang Adam dan Hawa ya. Dan janganlah kalian berdua, wa dan la, janganlah taqroba. Nah, taqroba kalian berdua ya, dekati ya, taqroba itu dekati, kalian berdua dekati ya, hadihi ya, ini asajarota pohon ya, fa maka takuna kalian berdua menjadi min dari adzolimina, orang-orang yang zalim ya. Kita lihat dulu yang karena kita sedang belajar tentang isim mustaq, kita lihat yang merah dulu. Adzolimina ya, adzolimina itu adalah isim karena dia ada alif lam di depannya, jadi dia isim ma'rifah. Dia adalah isim muzakkar karena jenis kelamin laki-laki karena tidak ada tamar butohnya gitu ya. Dia adalah jama, yaitu jama muzakkar salim karena diberi tanda dengan ya sukun dan na di akhirnya gitu ya. Itu. Nah, kalau kita buang ma'rifahnya, mau kita bentuk dalam bentuk standar, itu tersisalah dolimina gitu ya. Dolimina. Ya sukun dan na itu kan petunjuk jama gitu kan. Jadi kalau mufradnya adalah dolimun. Jadi setelah kita lihat dolimunnya, kita ketahuan, oh ini setelah huruf pertama itu, setelah disebutnya itu posisi fa fi'il gitu ya. Fa fi'ilnya itu ada tambahan alif. Kemudian di ain fi'ilnya dalam hal ini huruf lam yang di tengah itu diberi kasroh harokatnya. Jadi dia ngikuti wazan fa'ilun. Itu adalah posisinya bentuknya sebagai isim fa'il gitu ya. Jadi dia adalah adzalimina, itu adalah jama mudzakkar salim gitu ya. Itu. Kemudian kita lihat lagi nih ya, tambahan untuk vocabulary kosakata kita ya. Ada taqroba ya. Kalau kita cari-cari di kamus ya, ternyata yang itu kan ta dan alif itu hanya tambahan itu. Ta itu tambahan sebagai fi'il mudhari gitu ya. Fi'il mudhari. Kemudian alif itu tambahan sebagai dua, itu kan mutsanna. Ternyata kalau di kamus itu ada yang qaruba yaqrubu ya. Ada yang seperti itu, qaruba yaqrubu ya. Itu artinya itu dekat gitu. Jadi lebih ke tidak kelihatan kata kerjanya itu dekat gitu. Tapi kalau qariba yaqrabu itu mendekat. Nah, itu jadi janganlah kalian mendekati gitu kan. Kalian berdua mendekati gitu. Jadi untuk yang di atas itu ikutnya ke yang qariba yaqrabu. Kalau qaruba yaqrubu maka bentuk antanya itu adalah jadi takrubu gitu. Kalau antumanya menjadi takruba gitu kan. Gitu. Karena tanya itu runya itu rohnya itu di doma gitu. Tapi kalau yang qoriba yaqrabu, nah rohnya kan yaqrabu. Nah itu mendekat artinya. Jadi antanya taqrabu gitu. Kalau antuma karena berdua jadi taqroba gitu kan. Taqroba. Jadi itu kalau yang qaruba itu disebutnya itu fi'il lazim. Ya, fi'il lazim itu artinya fi'il yang tidak membutuhkan objek. Kalau yang di bawah, yang quriba itu disebutnya fi'il muta'addi. Nanti kita akan belajar tentang itu ya. Selama ini kan kita belum ini. Fi'il baru kita lihat dari perspektif waktu, yaitu fi'il madhi, mudhari, dan amar. Kemudian kita melihat dari pasif atau aktifnya kata kerjanya.
fi'il majhul dan fi'il ma'lum ya. Fi'il lazim dan fi'il muta'addinya belum kita pelajari. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke latihan nomor 3. Wala takunu awwala kafirim bih, gitu ya. Wa dan la, janganlah takunu kalian menjadi awwala pertama, gitu ya. Awwala kafirin, orang kafir, bihi, bi kepada hi-nya. Jadi, dan janganlah kalian menjadi orang pertama yang kafir kepadanya. Mungkin seperti itu kalau pengertian yang utuhnya ya. Kita lihat dulu yang warna merah. Kafirin. Itu udah bentuknya udah sangat dekat itu dengan standar isim fa'il, yaitu fa'ilun. Cuma ini mah kafirin. Bedanya hanya yang akhirnya aja tidak didomatain tapi kasrotain ya. Dia kasrotain karena dia merupakan mudhof ilaih dari awwala, mudhofnya ya. Awwala kafirin. Jadi orang pertama gitu ya. Orang pertama. Kafir. Orang pertama yang kafir gitu ya. Makanya mudhof ilaih kan harus jar. Jadi kafirin ya. Kalau tidak jar, dia tentu saja kafirun. Kalau kafirun udah jelas itu adalah tambahannya alif, kemudian ain fiilnya di kasroh. Di sini ain fiilnya adalah kan fa fiilnya kaf, ain fiilnya fa, lam fiilnya ro, gitu ya. Itunya di kasroh, jadi mengikuti wazannya fa'ilun. Berarti dia adalah isim fa'il ya. Isim fa'il, dan karena tidak ada petunjuk tidak ada petunjuk jamaknya dan tidak ada petunjuk muannasnya, maka dia adalah mufrad muzakkar gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kata kerjanya nih. Ada kata kerja takunu gitu ya. Takunu kalian kalian menjadi ya, kalian menjadi. Takunu tanda kaliannya itu adalah huruf ta di depan dan waw sukun alif di akhir gitu ya. Itu dari kata fi'il madinya adalah kana, kemudian mudhari menjadi yakunu, kemudian yakunu itu kan dalam bentuk huwa ininya domirnya. Kalau domirnya itu anta menjadi takunu ya, tinggal menggantikan ya oleh ta. Kalau antum tentu saja dia jadi takununa karena tambahannya adalah waw sukun dana gitu ya, waw sukun dana. Tetapi karena di depannya ada la ya, ada la ya, la itu adalah dalam la yang artinya janganlah itu termasuk huruf jazm, menjazmkan kata kerja di depannya gitu. Menjazmkannya dalam bentuk apa? Menjazmkannya itu ada berbagai cara ya, ada yang mensukunkan yang asalnya tidak sukun gitu ya kata kerjanya, atau menghapus nun, huruf nun. Nah, ini yang dihapusnya adalah nunnya. Asalnya takununa menjadi la takunu gitu ya. Itu. Nanti kita akan belajar tentang huruf-huruf jazm. Ini hanya sebagai pengenalan aja. Kok nggak mengikuti kaidah? Kan biasanya kalau yang namanya antum kan fi'il mudhari'nya ta ditambah waw sukun dan di akhirnya. Kok ini enggak gitu ya? Hanya ta ditambah waw sukun dan alif malah gitu. Nanya kemana? Ternyata karena ada la di situ, maka na-nya dihapus gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan yang keempat. Yang keempat surat Al-Baqarah ayat 24.
wala talbisul haqqo bil batili wa taktubul haqqo wa antum ta'lamuna, gitu ya. Nah, itu. Sekarang kita lihat intinya. Wa dan la, janganlah nih. Sekali lagi ketemu nih ya, la-nya janganlah yang disebut sebagai termasuk huruf harf jazm gitu ya. Talbisu, talbisu itu kalian campur adukan ya. Kaliannya muncul dari ta dan waw sukun dan na kalau yang standarnya. Tapi di sini ta dan waw sukun dan alif gitu ya. Itu adalah fi'il mudhari berarti karena di depannya adalah ada ta gitu ya, fi'il mudhari anita gitu ya. Al-haqqu ya, al-haqqo talbisul haqqo. Al-haqqo adalah apa namanya? Isim ma'rifah karena ada alif lam gitu ya. Yang hak al-haqqo ya, bi dengan al-batili ya, dengan al-batili yang batil gitu ya. Kemudian wa dan taktumu gitu ya, dan kalian sembunyikan ya. Sembunyikan itu kaliannya dari ta dan waw sukun dan na di situ ya. Waw sukun dan waw sukun dan alif. Memang asalnya adalah waw sukun dan na, sama seperti talbisu ya. Cuma ada lam yang menjazmkan gitu ya, la yang menjazmkan. Wa taktumu al-haqq ya, yang batil, yang hak. Wa antum dan kalian ta'lamuna, kalian mengetahui. Tanda kaliannya adalah ta dan waw sukun dan na ya. Jadi kalau lihat di sini sebenarnya nampaknya ada dua kalimat nih, yaitu kalimat pertama wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqq gitu ya. Wa antum ta'lamun. Nah, itu adalah kalimat keduanya gitu ya. Oke. Kita lihat yang berwarna merah, al-batili. Al-batili itu kan kalau kita buang alif lamnya tinggal batili. Ke standarnya tentu saja batilun. Dia jadi batili karena jadi li bukan lin karena ada alif lam di depannya. Jadi li bukan lu karena ada huruf jarbi gitu ya. Nah, kalau tidak ada itu bentuk standarnya tentu saja adalah batilun. Batilun itu kita lihat cirinya ada alif setelah huruf pertamanya dan kasroh untuk huruf berikutnya. Berarti dia mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun itu adalah isim, bentuknya isim fa'il. Karena dia tidak ada tanda muzakarnya, tidak ada tanda muannasnya, dan juga tidak ada tanda jamaknya atau musanna, maka dia adalah mufrad muzakkar gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih kata kerja untuk nambah-nambah sedikit-sedikit vocabulary kosakata ya. Ada kata talbisu, itu kan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari karena ada ta di depannya, anita, ingat itu adalah fi'il mudhari. Kalau gitu fi'il madinya apa? Kalau kita lihat di kamus, fi'il madinya adalah labisa. Ya, labisa yalbisu. Nah, ketika jadi anta, domirnya dia menjadi talbisu ya. Kalau jadi antum ya jadi talbisuna. Nah, sebetulnya begitu talbisuna. Tetapi sekali lagi karena ada lam ya, ada la yang berarti janganlah, dan itu adalah termasuk huruf jazm, maka dihapuslah hurufnya itu menjadi talbisu saja gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada kata lagi taktumu ya, taktumu ya. Taktumu itu dari ta kan itu huruf petunjuk dhamir raja. Waw sukun dan na itu menjadi petunjuk ini juga
ta petunjuk mudore ya, maaf. Kemudian waw sukun dan na atau waw sukun dan alif itu adalah petunjuk domirnya gitu ya. Fi'il madinya itu adalah berarti huruf aslinya dia adalah kaf, ta, dan mim. Kaf, ta, dan mim. Kalau lihat di kamus ternyata adanya adalah katama. Katama yaktumu. Ya, bentuk ininya. Bentuk apa? Fi'il mudorenya. Yaktumu berarti kalau domirnya anta menjadi taktumu. Kalau antum berarti taktumuna gitu ya, taktumuna. Karena ada la di depan sekali ya, itu wa di situnya wa taktumu itu berarti wa-nya itu atof. Oh, atof itu ma'tufnya kemana? Balik lagi ke talbisu. Talbisu itu kena jazm, berarti wa taktumu juga harus kena jazm gitu ya. Wa taktumul haqqo ya. Jadi itu taktumu ikutnya karena sebenarnya dia ikut dari wala talbisu. Nah, kalau yang wa antum ta'lamun, wa di situ sudah menunjukkan kalimat baru antum ta'lamun. Nah, makanya dia nggak ta'lamu aja, tapi wa antum ta'lamun gitu ya. Itu ta'lamun ya betul. Ta'lamun itu dari fi'il madinya adalah alima. Alima ya'lamu. Itu kalau huwa ya, kalau antanya ta'lamu. Kalau antum menjadi ta'lamuna gitu ya. Ta'lamuna. Itu nomor 4. Sekarang latihan nomor 5 yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini ya. Ayatnya masih dari Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ya. Itu. Nah, kita lihat ya. Wa dan aqimu kalian dirikanlah ya. Kalau ada kata lah itu menunjukkan fi'il amr itu gitu ya. As-sholata salat gitu ya. Wa dan atu tunaikanlah. Nah, kalian ya, kalian tunaikanlah berarti dia juga fi'il amr. Az-zakata zakat gitu ya. Warka'u wa dan irka'u rukuklah kalian gitu. Ma'a tanda karyanya adalah waw sukun dan alif ya. Ma'a bersama ar-raki'ina, orang-orang yang ruku ya. Sekarang kita lihat dulu yang merah, ar-raki'ina. Itu adalah isim ma'rifah karena ada alif lam. Dia adalah jama' mudzakkar salim karena tanda jamaknya adalah waw sukun dan na, ya sukun dan na, sorry ya. Ya sukun dan na gitu ya. Berarti dia adalah muzakkar salim. Kalau muannats salim kan alif dan ta aja itu. Kalau kita buang tanda ma'rifahnya menjadi raki'ina gitu ya, raki'ina. Nah, kalau kita buang tanda jamaknya menjadi raki'un ya. Sekali lagi, ini tambahnya adalah alif, ro, kemudian huruf berikutnya di kasroh. Berarti ikut wazan fa'ilun. Artinya dia adalah bentuknya isim fa'il gitu ya. Cuma dia jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim ya gitu. Sekarang kita ini ya. Lihat vocabulary-nya. Ada aqimu nih. Rada dekat dengan koma. Koma itu berdiri ya. Diri itu berdiri itu ya seperti apa? Seperti tanpa ini tidak perlu objek, dia jadi lazim. Tapi kalau aqoma mendirikan, maka dia perlu objek karena itu ada objeknya yaitu sholat, solata itu.
Kalau dia berdiri, nah dia berdiri mah nggak butuh objek. Tapi kalau dia mendirikan, baru butuh objek. Mendirikan apa? Mendirikan masjid, mendirikan rumah, mendirikan sholat kalau di sini nih, gitu ya. Jadi itu adalah dari aqoma ya. Aqoma. Nah, ini berarti kan ini mah tidak ikut yang sulasi nih. Ini sudah nyebrang ke pelajaran yang mazid ini, bukan sulasi. Makanya karena bukan sulasi ya, tapi rubai, mazid rubai, bentuk bentuk fi'il mudhari'nya itu tidak ya lagi. Biasanya kan yaf'alu atau yaf'ulu atau yaf'ilu, tapi ini yu gitu, yuqimu ya. Sepintas seperti majhul yu gitu ya, tapi majhul kan harusnya sebelum yang terakhirnya itu di domah. Ini mah nggak ada yang domahnya, di fathah ini mah nggak ada yang fathahnya. Yuqimu ya, yuqimu. Nah itu kalau fi'il amrnya jadi aqim aja gitu fi'il amrnya itu untuk anta. Antumanya aqima, antumnya aqimu gitu ya, aqimu. Makanya ketemulah aqimus sholata gitu ya, gitu. Kemudian ada lagi nih kata yang lainnya, atu. Nah itu juga kan kalian tunaikanlah, kaliannya dari waw sukun dan alif. Itu petunjuk fi'il amr karena ada di akhir gitu ya. Ini di akhir. Kalau ininya apa? Hati itunya ya. Hati kalau yang fi'il madinya wa yu'ti fi'il mudhari'nya, kemudian kalau fi'il amrnya adalah untuk antanya hati, untuk antumnya atu gitu ya. Gitu. Kemudian ada ar-rakiin kan tadi isim mustaq. Isim mustaq kan berarti dari kata kerja gitu, dari fi'il. Fi'ilnya adalah roka'a, yarka'u gitu ya. Itu fi'il madinya roka'a, fi'il mudhari'nya yarka'u. Kalau fi'il amrnya dari yarka'u menjadi irka, anta ya. Kalau yang antumnya irka'u tentu saja ya. Irka'u. Itu pelajaran kita hari ini tentang pelajaran ke-9. Lanjutan perubahan dari isim menjadi isim mustaq ya, di mana isim mustaq itu ada berbagai macam, ada yang disebut sebagai isim masdar, ada yang disebut sebagai isim fa'il, ada yang disebut sebagai isim maf'ul, ada yang disebut sebagai isim zaman dan makan gitu ya, yang masing-masing ada ciri-cirinya ya. Isim masdar meskipun tidak sepenuhnya cukup terpola seperti isim yang lain, tetapi sebagai pegangan awal bahwa isim masdar itu biasanya huruf tengahnya disukun, fa'lun gitu ya ininya. Kemudian isim fa'il itu adalah huruf setelah huruf pertama ditambah alif, kemudian huruf berikutnya diberi harokat kasroh, fa'ilun gitu ya. Kemudian kalau huruf isim maf'ul yaitu diberi tambahan mim di depannya, maf gitu ya. Kemudian waw sukun sebelum yang terakhir, maf'ulun gitu ya, maf'ulun gitu. Kemudian membentuk kemusananya relatif, kemusananya sama mengikuti aturan di isim biasa, yaitu tambahan alif dan ni gitu ya. Sementara untuk jamaknya ya, jamak mudzakkar salim secara umum mengikuti waw sukun dana ya, atau ya sukun dani dana ya. Sementara untuk yang muannats salimnya alif dan ta setelah tamak butuhnya dibuang. Tetapi harus diingat ada beberapa kata yang tidak mengikuti aturan itu ya, eksepsional. Itu semacam jamak taksir kalau di dalam isim yang sudah kita pelajari.
Ya, itu saja pelajaran kita di pelajaran 9 ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau masih kurang jelas, kalian dengarkan kembali videonya, lihat kembali, perhatikan catatan-catatannya gitu ya. Kemudian juga coba kerjakan latihan-latihan di bawahnya. Nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Mudah-mudahan bisa lebih mempercepat pemahaman kita tentang bahasa Arab Al-Quran ini. Demikian, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.